Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rina Windiarti, SPD MID, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Kajian PAUD. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama, Nuratrisa Fajar dengan NIM akhir 06, Laila Zahwa Fiatun Najihah dengan NIM akhir 14, Aida Nur Afifah dengan NIM akhir 19, Nur Azizah dengan NIM akhir 27, Lahinda Widyasmara dengan NIM akhir 28, Septian Ningsih dengan NIM akhir 31, dan Nikmatur Rahmah dengan NIM akhir 38. Di sini kami akan membacakan artikel yang berjudul The Impact of COVID-19 on Early Childhood Reading Practice. Artikel ini akan kami bacakan pada bagian Interpretation of Result. Para anggota akan membacakan sesuai dengan nomor urut dan paragraf yang telah ditentukan. Baik, akan saya mulai. Perkenalkan, nama saya Nuratrisa Fajar dengan NIM 1601421006. Interpretation of Result atau interpretasi hasil. During COVID-19, more parents choose age-appropriate books to read to their child and children's magazine. Although the time, hour, spent reading to their children remain similar prior to COVID-19 and during COVID-19. Parents maintain the quality of books or magazine that they choose to read to their children. While reading to their children, parents respond that they sat next to their child. However, parents report that they had less time to ask questions about what they read. Parents disclose that they were distracted more often during COVID-19, which interrupted quality reading time. The results of the data reveal reading practice were altered due to COVID-19. And data also indicate that parents still knew benefit of reading to their preschool children. COVID-19 had an impact, but parents still spent time with their children, and parents still took the time to read to their children. Artinya adalah selama COVID-19 lebih banyak orang tua memilih buku yang sesuai dengan usia anak untuk dibacakan kepada mereka. Salah satunya adalah majalah anak-anak. Meskipun waktu atau jam yang dihabiskan untuk membaca anak sama dengan sebelum COVID-19 dan selama COVID-19, orang tua menjaga kualitas buku atau majalah yang mereka pilih untuk dibaca anak mereka. Saat membacakan untuk anak mereka, orang tua menjawab bahwa mereka duduk di samping anak mereka. Namun, orang tua melaporkan bahwa mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk bertanya tentang apa yang anak mereka baca. Orang tua mengungkapkan bahwa mereka lebih sering terganggu selama COVID-19 yang mengganggu waktu membaca yang berkualitas. Hasil data mengungkapkan praktik membaca diubah karena COVID-19. Dan data juga menunjukkan bahwa orang tua masih mengetahui manfaat membaca bagi anak prasekolah mereka. COVID-19 berdampak, namun orang tua tetap meluangkan waktu bersama anak. Dan orang tua tetap menyempatkan diri membacakan untuk anak. Kemudian akan dibacakan oleh Laila Zahwa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Laila Zahwa Fiatun Najihah akan membacakan paragraf selanjutnya. The original hypothesis was that parents would read to their 2 to 4-year-old children more often during COVID-19 because they were home more often with their children. The results of the data support that parents were reading more to their children during COVID-19. The frequency of parents reading to their children several times per month increased during the pandemic. The increase in the frequency spent reading to children may have been due to multiple reasons, such as more parents were working from home, parents were more involved with their children, and trying to balance caring for their children along with work responsibilities. Lee et al. 2021, Gerby et al. 2020. Artinya yaitu, hipotesis awalnya
adalah orang tua akan lebih sering membaca untuk anak mereka yang berusia 2 hingga 4 tahun selama COVID-19 karena mereka lebih sering berada di rumah bersama anak mereka. Hasil data mendukung bahwa orang tua lebih banyak membacakan anak mereka selama COVID-19. Frekuensi orang tua membacakan buku untuk anaknya beberapa kali dalam sebulan meningkat selama pandemi. Meningkatnya frekuensi membaca untuk anak-anak mungkin disebabkan oleh beberapa alasan, seperti lebih banyak orang tua yang bekerja dari rumah, orang tua lebih terlibat dengan anak-anak mereka, dan berusaha menyeimbangkan pengasuhan anak mereka dengan tanggung jawab pekerjaan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah Aida Nur Afifah. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selanjutnya, to evaluate the statistical significance, a secure test utilized the null hypothesis was that parents treat to their preschool children equally as often prior to COVID-19 compared to during COVID-19. The alternative hypothesis was that parents treat to their preschool children more often or more frequently during COVID-19. More often and more frequently would be determined by reading daily, several times per week, or several times per month. Table 1 reference to the parental reading party with preschool children prior to COVID-19 and during COVID-19, using a 5% significant level and analysis of the data reject the null hypothesis. Thus, the data pertaining to a change in parental reading practice prior to COVID-19 and during COVID-19 are statistical significant, yang artinya untuk mengevaluasi signifikan statistik, uji Gini digunakan hipotesis nolnya adalah bahwa orang tua membacakan kepada anak prasekolah mereka sama seringnya sebelum COVID-19. Dibandingkan dengan COVID-19, hipotesis alternatifnya adalah bahwa orang tua membacakan untuk anak prasekolah mereka lebih sering atau selama COVID-19, lebih sering dan lebih sering akan ditentukan dengan membaca setiap hari, beberapa kali per minggu atau beberapa kali per bulan. Tabel 1 mengacu pada praktik menggunakan tingkat signifikan 5%, analisis data menolak hipotesis nol. Dengan demikian, data yang berkaitan dengan perubahan praktik membaca orang tua sebelum COVID-19 dan selama COVID-19 secara statistik signifikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide selanjutnya adalah Nur Aziza. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. COVID-19 and during COVID-19. Reading more often or more frequently would be defined as reading for an hour or more than an hour. The null hypothesis, what the parents would read to their preschool children for an equal amount of time, minute to hours, prior to COVID-19 compared to during COVID-19. The alternative hypothesis was that parents spent more time reading to their preschoolers. During COVID-19, using a 5% significance level, the null hypothesis was achieved. COVID-19 dan selama COVID-19, membaca lebih sering atau lebih sering akan didefinisikan sebagai membaca selama 1 jam atau lebih dari 1 jam. Hipotesis nol adalah orang tua akan membacakan untuk anak prasekolah mereka untuk waktu yang sama, menit ke jam, sebelum COVID-19 dibandingkan dengan selama COVID-19. Hipotesis alternatifnya adalah orang tua menghabiskan lebih banyak waktu membaca untuk anak mereka, anak prasekolah selama COVID-19. Menggunakan tingkat signifikansi 5% nol, hipotesis diterima. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah Lahinda Widyasmara. Waktu yang layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, interpretation of results.
In sum, based on analysis of statistical significance, the frequency of parental reading practice with preschooler increased during COVID-19. However, a statistical difference was not evident with regards to the hours parents spend reading to preschooler prior to COVID-19 compared to during COVID-19. Conclusion: although the response rate was low, the data collected contribute to our knowledge and understanding of reading practice of families with preschool children during COVID-19. By illustration, the change in quality time and reading practice. Reading is invaluable during the early childhood years and of children do not have exposure to quality reading time, then the consequence will impact on the child academic future and the developing child, child early experience influence and developing child ranging from neural development to social emotional development. Yang artinya, singkatnya berdasarkan analisis signifikasi statistik, frekuensi praktik membaca orang tua dengan anak prasekolah meningkat selama COVID-19. Namun perbedaan statistik tidak terlihat terkait dengan jam dan dihabiskan orang tua untuk membaca untuk anak-anak prasekolah sebelum COVID-19 dibandingkan dengan selama COVID-19. Kesimpulannya, meskipun tingkat responnya rendah, data yang dikumpulkan berkontribusi pada pengetahuan dan pemahaman kami tentang praktik membaca keluarga dengan anak prasekolah selama COVID-19 dengan menggambarkan perubahan waktu berkualitas dan praktik membaca. Membaca sangat berharga selama bertahun-tahun awal masa kanak-kanak. Konsekuensinya akan berdampak pada masa depan akademik anak dan perkembangan anak. Pengalaman awal mempengaruhi perkembangan anak, mulai dari perkembangan secara tingkat perkembangan sosial emosional. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah Septianingsih. Waktu dan layar kami persilahkan. Conclusion: based on the data in the study, parental reading practice with 2 to 4 years old children did change during COVID-19. The data results support the parents read more often during COVID-19 compared to prior to COVID-19. It is evident in the data that parents know the value of reading to their children because all parents surveyed respond that they do read to their preschool children. As school slowly returns to in-person interaction and public libraries remain open around the country, both for in-person and curbside pickup, parents might find additional opportunities to read to their children and delineate their time between work and reading time their children. Yang artinya berdasarkan dalam data penelitian ini, kebiasaan membaca orang tua pada anak usia 2-4 tahun memang berubah selama COVID-19. Hasil data mendukung bahwa orang tua lebih sering membaca selama COVID-19 dibandingkan sebelum COVID-19. Terbukti pada data bahwa orang tua mengetahui nilai membaca untuk anak mereka karena semua orang tua yang disurvei menjawab bahwa mereka membacakan untuk anak prasekolah mereka, karena perlahan-lahan kembali ke pengajaran langsung dan perpustakaan umum, tempat buka di seluruh negeri baik untuk penjemputan langsung maupun di tepi jalan. Orang tua dapat menemukan kesempatan tambahan untuk membacakan anak-anak mereka dan berbagi waktu untuk antar bekerja dan membaca dengan anak mereka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya Nikmatur Rohma, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rohma dengan nomor NIM 16014211038. Weakness in the study. Limitation of the study is the low response of a rate of 9%, which indicate that the respondents may not be representative of non-respondents. Therefore, the result of the survey may not be indicative of the target population. Thus, rate bias could alter the data towards the preschool parent who replied. The ideal survey response rate for a population size of 500 with a margin of error of 5% would have been 218, according to Karen et al. 2008. Response rates
between 60% and 70% are satisfactory. And depending on the topic, less than 60% may be justifiable. Says the survey, with self-completion, a response of 65% would have been acceptable. Kelly et al. 2003. In addition, electronic mail or internet could have posed an issue for some of the respondents. Karen et al. 2008. Artinya, kelemahan dari penelitian ini adalah keterbatasan penelitian ini adalah tingkat respon yang rendah yaitu 9% yang menunjukkan bahwa responden mungkin tidak mewakili non-responden. Oleh karena itu, hasil survei mungkin tidak menunjukkan populasi sasaran. Dengan demikian, tingkat rating dapat mengubah data terhadap orang tua prasekolah yang menjawabnya. Tingkat respon survei yang ideal untuk ukuran populasi 500 dengan batas kesalahan 5% adalah 218. Menurut Karen et al. Pada tahun 2008. Tingkat respon antara 60% dan 70% memuaskan, dan tergantung topiknya. Kurang dari 60% dapat dibenarkan juga. Karena survei ini dilakukan sendiri, tanggapan sebesar 65% dapat diterima. Menurut Kelly et al. Pada tahun 2003. Selain itu, surat elektronik, email, atau internet dapat menjadi masalah bagi beberapa responden. Menurut Karen et al. Pada tahun 2008. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, telah selesai presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.